Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reses 21. Kali ini saya telah ditemani satu mitra atau guru-guru saya ya, benar-benar ada guru-guru saya di kelas lah. Kelas ada siapa masnya? Langsung masyarakat tapi lagi Masyarakat tapi lagi dan Malik Fajar aja. Dan saya sendiri dari Wali Maulana. Kali ini kita akan mereaksikan ya dalam VR21 video reaction 21 kali ini kita akan mereaksikan sebuah video yang bisa dibilang cukup viral dan cukup mengena ya oleh para smart people lah istilahnya, smart people gitu kan. Dan ini antara diskusi antara Guru Gembul dengan Deddy Kobuser dalam podcastnya Kursi Jawa gitu. Jika sudah siap, mari kita mulai. Hayya 'alal falah. Agama saya dulu waktu di sekolah itu nilainya jelek. Iya. Terus saya marah-marah sama guru saya karena dulu jelek tuh gak naik kelas. Oh iya. Terus saya bilang gini, Bu, bentar Bu, gimana caranya Ibu menilai agama saya dari tanya jawab soal? Kan nggak bisa dong, Iya. kan nggak bisa ya. Iya, nggak bisa. Ya. Nah, ternyata banyak guru agama atau pemuka agama yang bejat. Iya. Tapi dia pemuka agama. Iya. Itu gimana? Ada tiga hal yang harus dipahami dari sini. Yang pertama itu adalah dilihat dari umat. Jadi gini, agama itu adalah sesuatu yang sakral dan karena sesuatu yang sakral maka masyarakat akan menganggap itu adalah sesuatu yang tinggi. Nah, tetapi ada perbedaan mendasar antara menjadi agamawan dengan pura-pura menjadi agamawan. Kan seharusnya ini idealnya yang tercantum dalam kitab suci itu. Kalau misalkan seseorang disebut agamawan itu adalah ketika dia baik banget secara konsisten, dia bermanfaat banget kepada masyarakat secara konsisten, dan dia taat pada Tuhan secara konsisten. Setelah itu, maka masyarakat secara otomatis akan menjadikan dia sebagai agamawan. Jadi diangkat oleh masyarakat. Diangkat. Makanya dulu misalkan ada istilah sunan gitu kan. Sunan itu artinya susunan, yang artinya di atas gitu. Seperti itu. Okay. Ya. Nah, di dunia modern itu kebalik. Orang nggak usah harus secara konsisten melakukan ini itu segala kebaikan. Dia cukup mengaku bahwa saya adalah seorang kiai, misalkan saya adalah seorang ustadz, saya pesantren di sana, cukup mengaku seperti itu, maka akan ada banyak sekali orang yang percaya padanya. Dan inilah yang jadi masalahnya, orang yang sebenarnya bukan agamawan jadi agamawan. Saya kemarin misalkan ya, ada banyak di kolom komentar saya itu, ada seorang mantan dukun yang sekarang jadi Kristen. Saya tidak menjelekkan Kristen dalam hal ini, tapi ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen, dan di sana dia kemudian berkata bahwa saya pernah membunuh dukun anu di India, Sai Baba. Kemudian saya pernah datang ke sorga, ke neraka dan sebagainya. Bohong banget. Dan ada ratusan ribu orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan saya mengklaim seperti itu dan kemudian banyak orang yang mempercayainya, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya, bukan agamawannya, bukan siapanya, tapi masyarakat kita yang sakit. benar. Iya, benar. Karena kok ya bisa percaya gitu toh maksudnya kan? Iya. Kan misalkan semua pernyataan, semua klaim dari dukun, dari ustadz, dari siapapun itu pasti sepihak kan? Betul. Dan dipercaya langsung dipercaya kan? Lah, dukun keluarin duit tiba-tiba dari keluar duit, orang pada nyembah dia. Nah, iya. Itu dia. Nah, kalau begitu artinya kan agama dan logika harusnya berjalanan bareng dong. Bukan berjalan bareng, sebenarnya itu ada dalam posisi binari sebenarnya, ada dalam dua posisi yang berbeda sebenarnya, tapi itu sesuatu yang harus melengkapi. Jadi gini, yang saya pahami ya, tidak harus selalu benar apa yang saya katakan, tapi yang saya pahami adalah bahwa agama atau hal-hal yang spiritual atau hal-hal yang transendental itu adalah ketika kita mentok pada sains dan logika, ketika kita mentok pada empirisme dan rasionalisme, maka barulah kita boleh dalam tanda kutip mengambil sisi spiritual.
Jadi kalau misalkan kita logikanya belum mentok-mentok amat, jangan langsung percaya pada sesuatu. Nah itu orang bisa percaya ada dukun ngeluarin duit. Ya itu makanya masyarakat yang sakit itu begitu. Tapi saya ini penghinaan gak sih? Ya, karena kan masyarakat banyak. Iya, masyarakat itu banyak. Ada yang tidak sakit. Iya. Ya kan, sebagian besar mungkin sakit tuh percaya gitu kan. Tapi 1/4 warga Indonesia itu sakit secara mental kan? Iya, betul. Iya. Menurut saya juga begitu sih. Iya. Berarti masyarakat itu yang kita sebut ya? Iya, itu yang kita sebut seperempat dari masyarakat itu ya. Ya. Sebagiannya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak Facebook. Nah, tadi Mas Taufik dan Mas Malik, kita kan tadi udah belajar cuplikan sedikit cuplikan dari diskusinya Bung Gembul dengan Deddy Corbuzier gitu kan, tentang cuplikan yang tadi kita ambil tentang apa? Tentang ada 2 poin penting sih yang menurut saya itu menarik dibahas dan sering berkaitan. Pertama tentang umat masyarakat yang sakit ini ya. Kita kan nggak mungkin ya sama disomasi masyarakat sendiri kan kayak jadi sama bahwa umat Islam Indonesia khususnya ya, itu cenderung itu mudah sekali percaya omongan agamawan gitu kan. Meski hal itu sangat tidak logis gitu, sangat bahkan pun sangat tidak hal yang lucu gitu kan. Kadang ada yang mungkin saya mendatangkan menyerang Israel dengan perdukunan, misalnya dengan senjata dukun, atau ini nggak disini juga kan ya pokoknya saya atau kemarin ada kiai yang bisa menggandakan uang siapa itu namanya Dimas Kanjeng ya, Dimas Kanjeng itu kan dengan uang langsung segala macam gitu kan. Itu pertama itu. Yang kemudian yang kedua adalah konsep soal agamawan gitu kan. Yang dulu orang disebut sebagai agamawan itu karena klaim masyarakat, karena orang tersebut itu berbuat baik, memberi kesan-kesan baik, ilmu yang baik, kemudian memberikan kontribusi yang besar dan konsisten gitu kan, dan disebut sebagai agamawan. Tapi sekarang orang itu dengan mudah menyebut dirinya agamawan oleh satu dua hal, kemudian masyarakat percaya bahwa dia itu seorang agamawan. Jadi kita akan bahas di sini bersama yang kedua pemateri kita, guru saya Mas Taufik Hakim dan Mas Muhammad Fajar. Oke, jadi pertama dulu deh soal ini masyarakat yang sakit dalam tanda petik ya. Menurut Mas Taufik dulu, kira-kira gimana tanggapannya? Masyarakat yang sakit berarti kan di sini kan ya yang sakit pikirannya, mentalnya gitu kan. Berarti ya di sini ya kalau dari gua sendiri itu melihat dari misalkan dari perspektif matematika gitu kan, itu berarti ada semacam virus akal budi yang ada di pikiran manusia. Jadi maksudnya manusia itu ya satu dimensi. Manusia tersebut itu satu dimensi, artinya nggak mau nerima atau nggak mau merubah, mengkritisi suatu pandangan, ya udah ajak aja begitu. Jadi menurut gue ini masalahnya dari awal tentang kehilangan keteladanan dari masyarakat kita ya. Jadi masyarakat kita tuh kehilangan teladan dan akhirnya ya asal yang penting terkesan baik aja. Ya udah. Akhirnya ya udah dianggap sebagai sesuatu yang di masa lalu dianggap itu baik, padahal standarnya itu kan beda. Misalkan gelar Arifan Susukunan atau gelar misalkan Ustadz di sini ya, itu dipakai kepada orang yang sekilas mirip Ustadz, walaupun muatannya kadang ya belum tentu masuk si orang ini dengan gelar tersebut, misalkan di masa lalu atau bahkan di dalam karakteristik standarisasi tertentu. Jadi kehilangan keteladanan yang penting. Mas Taufik berarti bilang soal virus akal budi gitu kan, kemudian kehilangan sosok yang bisa sebagai suri tauladan gitu. Dan kalau dari Mas Taufik sendiri menyebabkan kayak masyarakat yang sakit lain. Kalau bisa dibilang masyarakat sakit, sebenarnya gue sendiri setuju nggak setuju, bisa dibilang kurang setuju juga sih, karena nggak sepenuhnya ini salah masyarakat juga ya, karena kan di kita sendiri di Indonesia terutama kan kita kan negara yang mayoritas Islam, cuman kita tuh belum punya lembaga yang menstandarisasi orang itu bisa disebut ulama atau enggak. Ada itu karena pemerintah tidak memfasilitasi adanya lembaga yang memverifikasi ini
ahli agama atau enggak, akhirnya bermunculan lah tuh orang-orang yang baru lulusan SD berpakaian sebagai ulama dan mengaku sebagai ulama dan diiyakan oleh masyarakat kalau dia itu ulama gitu. Padahal secara ilmu dan kompetensi dia tidak memadai sebagai ulama. Nah kan di situ juga tuh sebenarnya kalau menurut gue ini nggak sepenuhnya salah masyarakat juga, tapi ya di situ harusnya ada peran aktif dari pemerintah yang memfasilitasi lah, memverifikasi lah seenggaknya kalau dia ini benar-benar ulama gitu, bukan orang sembarang orang yang mengaku sebagai ulama. Kan akhirnya kan masyarakat jadi buta secara keseluruhan kan kalau misalnya kayak gitu. Mungkin di situ sih poin nggak sama masyarakat juga gitu. Di situ harusnya ada peran lembaga yang lebih paham soal itu untuk memverifikasi itu lah. Gimana sih? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Soalnya kalau misalnya gini aja deh, kalau di agama sebelah aja orang untuk menjadi agama sebelah ya, orang untuk menjadi tokoh agamanya pun harus sekolah teologi dulu gitu. Itu ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh agamawan tersebut. Nggak kayak di kita kan bapaknya ulama, anaknya langsung dicap ulama juga gitu, dipanggil Gus dan segala macam. Padahal belum tentu juga dia mewarisi ilmu yang bapaknya ajarkan. Dan diagung-agungkan sebagaimana masyarakat mengagungkan bapaknya, kan di situ kayak nggak ada tahap yang dilewati oleh orang tersebut, tapi langsung diagungkan sebagaimana orang-orang mengagungkan bapaknya. Nah, kayak gimana sih? Terus tadi menarik jawaban dari Mas Tafwal Fajar. Kayaknya itu ada keterkaitan ya sebenarnya. Misalnya nih ada kekurangan suri tauladan gitu kan, sosok yang sebagai tauladan. Kemudian juga ada dari Mas Magati bahwa sangat mudah sekali orang itu mengklaim atau diklaim sebagai ustadz gitu kan, padahal ilmunya itu mungkin belum lah mencapai dan segala macam dengan baru terjun dan mungkin gitu kan. Nah, tapi bukannya gini ya, kan kemudian ada tuh dari lembaga kemenang atau apa gitu kan, itu ada yang misalnya sertifikasi DAI ya, kemenang ya, sertifikasi DAI ataupun nanti segala macam. Menurut, tapi banyak juga sih yang kemudian menolak konsep kayak gitu. Itu menurut Masnya gimana? Atau ada nggak solusi buat mencari sosok yang bisa dikatakan sebagai tauladan? Sertifikasi sebenarnya efisiennya tergantung prosedur ya. Cuma kalau menurut tetap perlu sih, perlu gitu adanya standarisasi terkhusus gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa jadi orang yang dipandang mulia oleh masyarakat. Harus ada tahap-tahap yang bisa ya dasar saya bisa baca kitab lah gitu loh. Misalnya itu kan hal yang dasar banget untuk orang yang untuk memperdalam suatu agama kan. Nah maksudnya itu kan hal yang seenggaknya harus bisa lah gitu loh untuk tataran orang yang ingin disebut sebagai pemuka agama mas. Nah karena standar seperti itu dulu sih yang harus dilewati baru tapi untuk standarisasinya tahap-tahap apa yang sudah ada belum tahu sih apanya ini. Ya dulu kamu sering bilang kalau pusat itu di Mesir itu sekarang apa S3 ya? Ustadz S3 atau profesor. Jadi ya harusnya kalau misalkan pengen mendapatkan suatu tiap dari apalagi di agama berarti harus ada suatu benar-benar jejak ya. Apa yang bakalan nanti orang ini bisa sampaikan, orang ini bisa kembangin gitu. Artinya harus ada semacam pelatihan, semacam ada standarisasi itu. Nah, selain ada standarisasi itu ya itu harus ada pelatihan. Nah, itu dari pihak lembaga keagamaan kayak pesantren atau madrasah gitu kan. Nah, di sini ya kembali lagi dari kurikulum pendidikan yang ada di sekolah-sekolah keagamaan tertentu. Di mana dia bisa ngembangin suatu ngeproduk individu-individu yang bakal menjadi ya ulama yang beneran gitu. Yang mungkin tadi standar salah satunya bisa baca kitab gitu kan. Ya gimana tuh madrasah pesantren bisa bikin kurikulum yang memang keluarannya ini bisa bertanggung jawab atas identitas ke santriannya, ke murid madrasahnya gitu. Ya kurikulum dari kepelatihan itu sendiri juga harus ada sebelum ada sertifikasi. Tapi apa kayak standarisasi atau penilaian dari pemerintah Indonesia misalnya kan, itu bukannya itu ya, jadi sebuah keniscayaan gitu. Kalau nanti standarnya itu sesuai dengan apa yang sejalan dengan Islam versi pemerintah gitu.
Makanya kayak ada yang mungkin sebenarnya itu nggak radikal, nggak terorisme gitu kan, tapi kemudian dinilai pemerintah wah ini bibit-bibit ini, kemudian nggak distandarisasi. Ataupun Islam yang sangat ya saya nyebut merek beliau jadi aku baca kayak kalau di Indonesia ini kan Asy'ariyah gitu ya, Asy'ariyah rata-rata Asy'ariyah pribadinya itu Syafi'i gitu, Syafi'i. Nah, tapi kemudian ada nih mungkin dari satu-satu yang sebenarnya kompeten gitu kan, tapi dari pemikirannya dilihat wah ini Mu'tazilah nih, ini liberal, ini sekuler gitu, ini tidak wasatiyah, ini pinggiriyah, pinggiriyah itu. Nah itu ternyata kemudian jadi penolakan dari pemerintah dan sertifikasi. Ya itu kembali harus dilihat dari misalkan dibentuk dewan apa namanya yang melakukan sertifikasi, yang ngetes. Nah itu harus terjamin keterpisahannya dari masyarakat, dari pemerintah, terjamin independensinya. Misalnya pemerintah itu kebanyakan dari golongan apa namanya keagamaan yang benar tertentu gitu. Nah maka di dewan ini harus mencakup seluruh yang ada dan seluruh yang mungkin, daripada misalkan ada yang coraknya rasional, ada yang coraknya tekstual, ada yang coraknya sintesis, ada yang coraknya bahkan filosofis, ada yang coraknya ke tasawuf-tasawufan gitu. Nah itu semua itu harus ada di situ dan apa namanya memang itu bukan bagian dari masyarakat dan bukan bagian dari orang-orang yang mendukung apa namanya ya masyarakat pemerintah, bukan orang-orang pemerintah dan bukan orang-orang yang apa namanya ya bagian dari pendukung pemerintah. Jadi dan ketika itu sudah terjadi, maksudnya sudah dibentuk oleh dewan ini ya, si anggota para dewan ini yang mensosialisasikan kepada organisasi-organisasinya, kepada teman-temannya yang sepaham lah gitu. Kirain separtai. Ya, mungkin bisa juga. Kan sebenarnya kan partai gitu. Jadi ada apa namanya kumpulan sebenarnya jadi apa namanya komunikasi yang menciptakan sebuah apa ya tujuan begini ya. Walaupun mungkin itu susah ya juga terjadi ada suatu apa namanya sosialisasi gitu. Dan dari orang-orang yang dewan itu yang terjamin independensinya daripada pemerintah. Iya, kalau dari sendiri paling ya standarisasinya itu dasarnya ya nggak boleh lari jauh dari Quran dan hadis. Nah, kalau misalnya emang standarisasinya nggak rujukan awalnya dasarnya karena Quran, kayaknya masih setuju gitu, semua orang itu masih setuju gitu, karena ya emang landasannya itu Quran gitu, bukan dari hal-hal walaupun ntar jadi apa ya ajaran yang emang sesuai dalam ada di Quran gitu, tapi walaupun bertentangan berarti ya emang masyarakat itu jadi opsi gitu. Oh yang ini dia pelajaran ini aja mungkin karena itu tidak cocok untuk dirinya gitu ya betul memang, tapi kan ajarannya tetap ada dalam Quran dan itu harus disampaikan gitu. Nah, yang penting standarisasinya itu tetap dari Al-Quran dan hadis gitu. Jadi aku sih jika saya hidup di luar kemudian sebenarnya terpaten dan terpaten satu tapi juga bisa berupa opsional gitu, asalkan tetap melandaskan atau tidak bertentangan gitu dengan Al-Quran gitu. Mungkin itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah ya sebenarnya untuk sebagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Tapi kemudian kalau itu kan dari sudut pemerintah nih. Nah, kalau kita kemudian ambil dari sudut diri sendiri, ini sebenarnya solusi yang ditawarkan tapi bisa jadi ditolak oleh sebagian besar penonton belakang ya Vino tadi bilang ya ini apa ya ini tiap masyarakat muslim itu diajak untuk berpikir secara filosofis dan lebih bijak gitu kan, lebih istilahnya itu kan meskipun kita pakai kata berfilsafat ya sebelumnya kita mengaudiasi ini kita kosongkan dulu sebagai kayak filsafat apakah setuju atau tidak setujunya teman-teman tentang filsafat ya, tapi ini hanya sebagai solusi opsional dari guru-guru saya gitu tentang bagaimana untuk menyembuhkan penyakit di masyarakat ini virus akal budi lah tadi kan ya,
lebih dari apa yang dilakukan oleh tiap individu, jadi seperti kayak fardu ain. Fardu ain gitu ya. Jadi gimana nih menurut dari Mas Indra ya? Kalau dari Anda sih paling kayaknya setiap masyarakat Indonesia ini maksudnya, karena mungkin belum difasilitasi secara oleh masyarakat pemerintah itu adanya pelajaran critical thinking. Karena menurut Anda critical thinking ini kayaknya hal yang wajib itu dipelajari untuk setiap masyarakat ya, karena untuk untuk menerima informasi biar gak diterima secara mentah-mentah itu ada tahap-tahap verifikasi yang harus dilewati dulu baru informasi itu bisa diyakini sebagai informasi yang benar gitu. Mungkin kalau tadi Mas Dani sarannya harus adanya masyarakat belajar filsafat mungkin terdengar berat untuk masyarakat, tapi kalau misalnya konteksnya sekedar critical thinking itu mungkin bisa lah, karena sekarang kan itu bisa diakses juga kan, bisa belajar dari YouTube atau bisa sekarang banyak sebenarnya tentang critical thinking. Kalau misalnya emang masih terasa berat juga gitu loh, karena ini critical thinking ini termasuk hal yang penting lah untuk memverifikasi suatu kebenaran gitu. Jadi nggak cuma ditelan mentah-mentah apa yang dia dapat. Ya, mungkin kembali lagi konteks masyarakat kita ya, ya gitu ya. Ya tadi kan bilang virus akal itu maksudnya suatu paham atau suatu gagasan itu bisa dikatakan virus ketika dia terlalu mencengkram kesadaran atau otak si seorang ini sehingga dia berubah. Dan pokoknya yang benar ini jadi paham itu jadi virus. Otak dia itu udah terpapar virus. Ya kalau misalkan mau idealnya, misalkan kita lihat dari tetangga orang Indonesia, tapi tetangga yang jauh di sana, Iran. Itu kan kalau di sini kita punya makan, di sana ada habis. Di sana emang belajarnya bukan cuma fikih, usul fikih gitu. Yang seorang itu juga bisa apa? Nanti Mas Mati bisa didenuncia. Waduh. Apakah harus foto ada ini? Ya gitu. Itu ideal, emang ideal dalam artian tertentu ya, tapi ternyata orang Iran sendiri itu filsafatnya tradisional. Dalam artian kita sering dengar ya kalau sekolah filsafat di Iran itu anti barat gitu. Berarti kan maksudnya kan ya yang mereka filsafat yang mereka agungkan itu adalah filsafat tradisional Islam dari Syafi'iyah, terus Syuraqiyah, Imam Ghazali yang mereka akui ya, wadah maksudnya yang mereka anggap itu yang bagus ya itu dalam arti tertentu itu bisa menjadi suatu filsafat akal gitu. Jadi tidak mau merubah suatu filsafat. Malah kata Muhammad Mutahari, Iqbal itu lebih dekat dengan filsafat barat daripada dekat dengan filsafat Islam. Berarti kan ada semacam suatu filsafat yang dijadikan pegangan oleh Muhammad Mutahari. Dalam artian Muhammad Mutahari ini adalah wakil daripada kaum tradisionalis Iran. Nah, maksudnya saya lebih setuju sama tadi Guru Malik. Masya Allah. Yang penting itu ya aspek dari filsafat mental, yaitu mental critical thinking, mental bisa kritis, mental argumentatif, mental rasional, dan mental mempertanyakan kembali itu yang lebih maksudnya mengena ke kita. Benar sih poin dari guru critical thinking, filsafat dan sebagainya. Tapi kemudian saya dapat yang terakhir nih mungkin sebelum kita tutup ya atau segala macamnya, bahwa tidak sedikit yang kita menggunakan ayat sami'na wa ata'na gitu. Kalau saya kayak gini kan, udahlah sami'na wa ata'na, kami percaya dan kami taat gitu. Ini tidak menjuru ke salah satu organisasi karena saya juga di sana. boy. Tapi mungkin sami'na wa ata'na beda ya. Sami'na wa ata'na karena gini, kan ada dua istilah tuh, ada ittiba sama ada taklid. Kalau taklid itu mengikuti tanpa landasan yang dari sendiri. Tapi kalau ittiba itu ya kayak positifnya gitu kan ya. Mungkin sih menurut Mas Taufik dan Mas Malik ini soal sami'na wa ata'na yang diartikan sebagai udahlah
ikut aja, pokoknya ikut aja beliau guruku, ikut aja pokoknya dia, saya yakin pokoknya pasti baik. Dari Anda sendiri, sebenarnya Anda juga setuju ya sama konsep Samina Watona. Cuman mungkin kalau misalnya kan banyak pemakmur murid sama guru tuh kejauhan gitu loh, makanya untuk memverifikasi tiap perkataan guru itu sulit kan. Makanya Anda bisa setuju kayak Samina Watona ini yang diverifikasi itu bukan lagi apa ya perintah-perintah atau anjuran-anjuran, tapi siapa yang berbicara gitu loh. Makanya di awal ini diverifikasi kalau emang dia bener guru yang sebenarnya guru ya. Karena kalau tiap guru harus apa ya menjelaskan lagi hikmah di balik apa yang harus disuruh itu kan pasti belum tentu pertama muridnya paham, dan yang kedua pasti memakan waktu panjang. Makanya banyak di sana yang yaudah Samina Watona aja kerjaan, kita tahu menghafal sedikit gitu kan. Nah makanya mungkin di sini yang harus ditekankan mungkin kalau tadi Anda bilang di awal harus memverifikasi lagi ilmu yang masuk. Nah ini konteksnya lain nih, karena pasti tapi bukan memverifikasinya bukan lagi perkataan tapi siapa yang berbicara gitu. Karena ketika emang dia udah dalam artian diakui oleh banyak orang dan sudah terverifikasi ilmunya, ya sah-sah aja sih Samina Watona. Karena kita gimana ya, pun kalau misalnya kita di awal menerima hikmah di awal pasti bisa juga, karena guru tahu kan ya kapasitas muridnya gitu. Jadi nggak masalah untuk melakukan dulu, tahu hikmahnya sendiri ya gitu. Ya, saya seperti ya. Jadi kayak mungkin nggak sih demokrasi dalam beragama? Demokrasi dalam beragama, mikir gitu sih. Demokrasi. Berarti kan kalau di ya kita selama ini kan ada satu otoritas tertentu kan yang dinamakan alim, atau kalau misalkan dia ilmunya lebih banyak atau banyak berarti alam atau bahkan bisa dikatakan kalau misalkan konteks yang spiritual atau apakah otoritas semacam itu yang memegang penuh daripada pemahaman umat itu, atau demokrasi beragama itu mungkin dengan sebuah alat yang lain? Karena kalau misalkan begitu berarti ada satu otoritas yang memegang katakanlah suatu wilayah dan individu-individu dalam masyarakat itu ikut dengan keputusan daripada si guru ini kan. Berarti kalau begitu suatu keputusan individu kelihatan berkurang atau terabaikan dalam suatu masyarakat. Artinya dia tidak dapat menghayati si Tuhannya ini dengan pengalaman estetis individualnya. Jadi dia nggak bebas gitu, karena ada satu orang ini. Iya kan? Karena ada satu orang yang memegang kendali penuh untuk ini yang benar. Menurut saya kayak Samina Watona dalam Al-Quran itu konteksnya kan kepada Allah. Iya kan? Oke tadi kita ya. Konteks Samina Watona itu kepada Allah ya kan. Samina Watona meronakan kan di sini kan Allah kan berjanji. Nah kalau misalkan begini kaitannya misalkan dulu juga kan kita kan kita boleh tuh masuk terjun ke spiritualitas kalau udah mentok rasionalitas sama di rasionalisme sama di empirisme. Itu kata-katanya siapa namanya Immanuel kan gitu, saya udah harus di spiritualisme karena saya sudah capek dan mentok dalam empirisme dan rasionalisme. Artinya apa? Kalau misalkan kita sudah nguras tenaga kita, tenaga lahiran kita dengan pengamatan indra, dengan akal, tapi nggak nemu gitu, maka kita harus pasrah kepada sesuatu yang dianggap sebagai sumber kita, bukan sesuatu yang memiliki dasar untuk memberikan kebenaran itu tadi yang tidak relatif, yang tidak subjektif ya. Nah, tapi kalau untuk otoritas agama tidak ada jaminan bahwa untuk si otoritas agama ini pasti benar, dan tidak ada jaminan dan tidak ada perkataan bahwasanya orang setelah itu ulama tidak boleh mengatakan yang tidak boleh memberi pendapat sendiri. Ya, kan? Jadi kayak hadis Nabi Musa pernah katanya orang gembala gitu. Terus karena sakitnya tanya kawan Allah, engkau udah makan belum sih? Nah, denger ya? Itu jangan terima di terus Nabi Musa kan kayak ngomel gitu kan. Ini orang begini, tapi Allah bilang mewahyukan kepada si Nabi Musa ini, biarkan
hambaku bercinta dengan cara mereka sendiri. Artinya ya samina wa ata'na juga kalau dalam konteksnya kepada orang lain yang dianggaplah buruk itu ya harus dalam artian disesuaikan dengan dirinya sendiri. Maka ya istilah kata Imam Syafi'i gitu. Ya misalkan dia memberi fatwa ya. Ini menurut saya begini, baiknya begini, argumentasi saya begini. Ini silakan kalian boleh pakai. Tapi kalau misalkan menurut kalian ini terserah mau kalian pakai atau tidak. Tapi ini argumentasi saya. Makanya apa ada penyesuaian daripada si ya umat daripada selain ulama itu. Jadi ya harus dipikir-pikir juga gitu. Dan ya Allah juga bilang kan awalnya Al-Quran ini ya mudah untuk dimengerti, dipahami. Ya kalau misalkan melulu begitu ke batas agama, berarti kebebasan kita dalam memahami Tuhan, kebebasan kita untuk dibatasi. Iya, Raja itu menjawab pertanyaan saya yang sebenarnya berkaitan dengan masalah tadi bahwa kayak bagaimana kalau kemudian ustadznya ternyata itu salah? Bagaimana kemudian ternyata jika ada dua ustadz yang memiliki otoritasnya kayak ilmuannya sama misalnya, kemudian punya pendapat yang bertentangan atau berperang gitu kan, pendapatnya bertolak belakang. Nah, kira harus sampai kita atau yang mana nih? Sebenarnya aku pengen tanya gitu. Kemudian sudah dijawab terlebih dahulu oleh Syekhuna Al-Karim. Kabir. Ikhwan Safa. Ya bro. Ada baru ya kan semoga amin. Anda ini gitu. Sebenarnya jadi jawaban yang saya pikir apa istilahnya gitu. Kayak apa sih istilahnya? Bingung istilahnya dulu. A few moments later. Ulama-ulama kita itu punya opsional gitu kan, punya opsional yang istilahnya kayak demokrasi dalam beragama gitu kan. Sehingga kemudian bukan berarti kamu madhabnya apa, saya madhabnya apa, saya gak punya madhab, bukan berarti bukan berarti tidak bermadhab gitu kan. Tapi ya saya ikut madhabnya ini dalam konteks ini gitu. Saya ikut madhab Syarji dalam hal ini, saya ikut fatwa MUI dalam hal ini gitu kan. Tapi meskipun ya saya pernah bertanya juga kepada salah satu kader saya gitu, kenapa saya saja harus ikut, ada yang mewajibkan ikut satu madhab saja gitu kan. Katanya itu ya, ini dari ulama, dari pengasuh bersama saya bahwa agar lebih teratur, agar lebih sistematis, konsisten pakai madhab Syafi'i gitu. Padahal kan nggak harus gitu kan, tidak, sebenarnya ini kayak nggak ada kan, tidak ada satu imam madhab fikih pun yang dia mewajibkan ikut berkah gitu. Dan itu dalam jalan apapun sekiranya kayaknya lebih bisa mengantarkan masyarakat itu untuk terbebas dari virus. Dan itu pun itu. Dan selain dari virus perdukunan atau virus penyesatan segala macam, pergerusan itu juga bisa menyelamatkan kita dari virus apa yang saya itu kalau saya dalam tulisan artikel saya itu kan pemujaan berlebih dan sehat kepada golongan, kan kayak golongan ini udah kayak golongan ini aja terus, bahwa golongan lain itu kayak kurang steril gitu, kurang itu sangat bagus. Jadi kita tadi sudah dapat dua jawaban ya, dan pertama dari pihak pemerintah bahwa ada standarisasi, ada dewan, ada segala macam nanti kan, juga dari diri sendiri, dari mengolah critical thinking dan mendapatkan adanya demokrasi dalam beragama. Entah ini nanti bakal dikritik atau bakal atau bahkan mungkin nanti ada di kolom chat gitu kan, segala macamnya. Ya bebas sih, Bapak nanti penonton ingin berargumen seperti gimana, ya silakan aja itu hak penonton, hak audiens, ya para viewers. Dan kita bebas juga, kita di sini sama-sama berargumen, sama-sama untuk mencari sebuah kebenaran tunggal atau kayak mendiskusikan gitu kan, untuk memberikan solusi-solusi. Jadi kita nggak cuma mengkritik, kita nggak cuma mengoyak-ngoyak, tapi kita juga berusaha untuk memberikan jalan kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Muslim.
ada closing statement ya dari Mas Malik, dari quotes segala semua, dari Herminator. Nggak ada juga. Ada kalau begitu quotes dari saya. Nggak ada sih. Ya itu aja. Terima kasih sebenarnya kepada guru. Masya Allah. Ya, ini penghormatan bagi siswa satu ya kepada Sabdoyo dan Mas Malik Fajar yang mungkin di mendatang pun akan beberapa kali lagi untuk memberikan argumen-argumennya, mungkin pemikirannya atau hasutan-hasutannya untuk viewers Renaissance 21. Ya, terima kasih juga untuk penonton Renaissance 21, VR 21 yang telah menonton hingga akhir. Pokoknya segala macam silakan ungkapkan saja, itu hak, dan juga itu bisa jadi untuk bahan pikir kita ya, untuk bahan kontemplasi kita masing-masing. Ya. Terima kasih. Salam Renaissance.